tahu yang ku percaya. Kalau kami mengingat pengalaman hidup kami Dan bersama dengan Engkau ya Tuhan, yakin Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur. Tuhan perlu memakai megafon supaya kita dapat menyendengkan yang telinga ku kita. taruhkan hingga harinya Shalom teman-teman semuanya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu seteduh sejenak di hadapan Tuhan. Teman-teman diminta untuk bangkit berdiri. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Teman-teman silahkan duduk. Mari teman-teman, sekarang kita datang di hadapan Tuhan kita. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kita nyanyikan, thank you Jesus. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih
Mari teman-teman, kita mengambil waktu untuk kita mengangkat pujian kita, mengangkat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita ucapkan terima kasih Yesus, terima kasih atas segala kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami. Naikkanlah ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Setiap kebaikan yang Kau berikan kepada hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan ucapan kami, ucapan syukur kami dari hati kami ke dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Yohanes 5 ayat 20. Mari kita membacanya bersama-sama. Yohanes 5 ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan Ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Teman-teman diminta untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita membacakan hukum yang terutama. Hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari teman-teman, sekarang kita memuji Tuhan kita, sebab kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh ajaib. Mari kita pujikan, ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Allah yang berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan,
teman-teman silakan duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita menaikkan pujian yang berkata, Tuhan, ini hidupku Tuhan, ini aku, semua milikku. Ku persembahkan hidupku hanya kepadamu Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kita nyanyikan sekali lagi. Ini aku, semua milikku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami Tuhan untuk mengerti, bahkan terlebih daripada itu kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini
kita akan sama-sama mendengarkan satu bagian firman Tuhan dengan tema Yesus memberi makan 5.000 orang. Teman-teman, mari kita membaca satu bagian Alkitab dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saat ini rasanya aneh ya kalau misalnya anak remaja itu tidak punya sosial media. Saya rasa hampir seluruh anak remaja pasti punya sosial media. Mungkin ada yang tidak punya juga, tapi itu pasti minim sekali. Nah teman-teman, saya memperhatikan ada top 3 ya, sosial media yang seringkali dipakai oleh anak-anak remaja zaman sekarang. Yang pertama itu saya perhatikan di YouTube ya, makanya ada banyak anak remaja sekarang yang jadi YouTubers ya, kontennya macam-macam. Yang kedua tuh saya perhatikan ada sosial media yaitu Instagram. Nah, anak-anak remaja juga cukup banyak yang menggunakan Instagram ya. Dan yang ketiga yang lagi trending lagi, dulu sempat trending, kemudian redup sebentar, trending lagi sekarang adalah TikTok ya. Banyak anak-anak muda yang kemudian bikin konten-konten di TikTok, ya banyak yang edukatif, walaupun banyak juga beberapa konten yang kurang baik ya kalau kita perhatikan. Nah teman-teman, biasanya sosial media ini dipakai ya untuk berkreasi dan lain sebagainya. Tentu tidak salah kalau kita menggunakan sosial media. Yang salah adalah ketika kita menggunakan sosial media untuk hal-hal yang negatif. Nah ini tentu sesuatu yang salah dan keliru. Nah teman-teman dikasih oleh Tuhan, sosial media kehadirannya kemudian mempengaruhi dan mengubah cara seseorang itu menilai dirinya dan orang lain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Seringkali sekarang ya, kalau kalian perhatikan, nilai hidup seseorang, keren atau tidaknya seseorang, itu ditentukan dari apa? Dari banyaknya followers, ya, dari banyaknya subscribers, atau bisa jadi dia baru merasa keren atau seseorang itu baru dianggap keren kalau apa? Kalau likes-nya banyak, setiap kali dia unggah foto atau video, itu likes-nya banyak, bahkan orang share ulang apa yang dia posting. Seringkali itu menjadi sebuah penentu derajat hidup seseorang itu terangkat atau tidak. Zaman sekarang tuh seringkali seperti itu fenomenanya. Sosial media mempengaruhi cara hidup seseorang. Bahkan kalau kita sering perhatikan ya teman-teman, yang terkenal itu adalah konten-konten yang kontroversial ya, seringkali seperti itu, makanya seringkali viral seperti itu. Misalnya kalau kita dilihat di YouTube itu
ada mukbang misalnya, makan yang besar atau makan yang banyak sekali. Konten-konten seperti itu biasanya cepat sekali viral. Karena apa? Karena ada hal-hal yang spektakuler yang ditampilkan di sana. Kalau cuma makan nasi biasa satu piring kan biasa ya. Tapi kalau kita melihat, dia makan misalnya mie 1 baskom, ya itu sesuatu yang mengejutkan mungkin, karena tidak biasa orang makan mie 1 baskom yang besar, tapi habis misalnya. Ada tuh saya lihat seorang YouTubers yang suka bikin konten-konten makan besar sekali seperti itu. Nah teman-teman, ini biasanya akan membuat sang influencer atau sang YouTubers atau sang selebgram itu akan menjadi populer dan terkenal karena dia melakukan sesuatu yang unik, bahkan kita bisa katakan sesuatu yang spektakuler. Makanya banyak followersnya, banyak subscribersnya. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sekitar 2000 tahun yang lalu ada seorang pribadi yang juga sangat-sangat populer dan sangat-sangat terkenal. Bukan hanya dulu, bahkan sampai hari ini. Dia memiliki kuasa, mampu melakukan mujizat, dan juga pengajarannya mampu mengubah kehidupan manusia. Siapa namanya? Namanya adalah Yesus Kristus. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, popularitas Yesus pada waktu itu membuat banyak orang ingin mengenal Dia lebih dalam lagi. Bahkan juga ingin melihat mujizat yang Yesus lakukan secara ajaib. Nah, oleh karena itu teman-teman, dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita melihat banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Berbondong-bondong itu artinya adalah orang dalam jumlah yang besar berangkat untuk mengikut Tuhan Yesus. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Yesus tidak tahu motivasi dari orang-orang yang mengikuti Dia? Tentu saja Tuhan Yesus tahu. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa ditipu oleh siapapun. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati manusia. Tuhan tahu apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Tuhan tahu apa yang kamu rencanakan, dan Tuhan tahu apa yang kamu inginkan. Betapa sering teman-teman kita datang kepada Tuhan itu dengan hati yang palsu dan berpura-pura. Dan kita tidak sadar kalau Tuhan sebenarnya tahu kepura-puraan kita datang kepadanya. Tuhan tahu motivasi orang-orang yang datang kepadanya. Mungkin seringkali kita dalam ibadah ya, kita seolah-olah duduk mendengarkan firman Tuhan, tapi sebenarnya hati kita tidak sedang mendengarkan firman. Kita dengar firman hanya untuk catatan khotbah sekolah ya. Kita mencatat itu hanya seringkali sebuah tugas, bukan karena sebuah kerelaan, bukan karena sebuah kesadaran saya membutuhkan Tuhan dalam hidup saya. Seringkali kita melakukan kepura-puraan. Kita seolah-olah melakukan penyembahan, tapi sebenarnya hati kita jauh daripada Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu motivasi kita? Tentu Tuhan tahu. Mungkin di hadapan manusia kita bisa kelihatan luar biasa, kita pelayanan ya. Kita mungkin penyembahan, mengangkat tangan dan sebagainya. Di hadapan manusia orang berkata, hebat kamu, kerohaniannya hebat. Itu di mata manusia. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Seluruh motivasi hidup kita, seluruh pikiran kita, hasrat keinginan kita, Tuhan Yesus tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Lalu kalau kita bertanya, lalu apa reaksi Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus tahu motivasi orang-orang yang datang kepadanya itu? Apakah kemudian Tuhan Yesus marah? Apakah kemudian Tuhan Yesus mengusir mereka? Jawabannya tidak. Tuhan Yesus menerima kehadiran mereka. Bahkan apa yang terjadi? Tuhan Yesus memikirkan tentang makanan mereka. Harusnya kan tidak ada sebuah keharusan Tuhan Yesus memikirkan makanan mereka. Mereka yang datang tiba-tiba ngikut Tuhan Yesus, tidak ada keharusan. Tetapi Tuhan Yesus sekali lagi memikirkan bagaimana mereka bisa makan karena mereka sudah kelaparan. Nah teman-teman, dari sini kita bisa melihat prinsip bahwa Tuhan Yesus memelihara umatnya. Kalau kita melihat dalam Alkitab unik sekali ya, Tuhan Yesus sebenarnya mampu untuk menyiapkan sendiri apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang mengikut Dia. Tetapi uniknya,
dia tidak mengerjakannya sendiri, tetapi dia mengerjakannya bersama para murid. Dia memutuskan untuk tidak melakukan semuanya sendiri, walaupun dia sanggup. Yesus menanyakan, ya, kalau kita baca Alkitab ini, Yesus menanyakan kepada Filipus bagaimana cara mendapatkan roti untuk memberi makan semua orang-orang ini. Maka para murid itu, teman-teman, mulai bekerja. Mereka mencari siapa yang punya roti, dan mereka menemukan seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Maka para murid bekerja dan mereka mencari siapa yang memiliki roti, dan mereka menemukan hanya seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Pertanyaannya, apakah 5 roti dan 2 ikan cukup untuk memberi makan 5.000 orang? Tentu tidak cukup. Kenapa? Karena ada yang berpendapat bahwa 5 roti dan 2 ikan itu hanya cukup untuk bekal bagi 3 orang dewasa. Tetapi apakah kisah ini berhenti di sana, teman-teman? Lalu kemudian mereka putus asa, ya udahlah, matilah di tempat ini, atau kalau paling tidak pingsan lemas karena tidak ada makanan? Tentu tidak. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Di sini Tuhan Yesus menunjukkan mujizatnya. Tuhan Yesus memelihara dengan cara yang melampaui pikiran kita. Tuhan mau memelihara umatnya. Tetapi Tuhan menginginkan engkau dan saya mengetahui bahwa pemeliharaannya itu timbul dari kasih-Nya kepada kita. Dia menginginkan agar engkau dan saya mengasihi Dia bukan karena berkat-berkat-Nya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita mengasihi Dia karena Dia adalah Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia mati di kayu salib untuk kita, dan kita memperoleh hidup yang kekal. Kita mengasihi Dia karena ini adalah sebuah ekspresi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita dan mengasihi hidup kita. Oleh karena itu, teman-teman, kalau kita membangun kasih kita kepada Tuhan karena berkat-berkat-Nya, maka berbahaya. Jika satu kali kita merasa bahwa hidup saya tidak diberkati secara material dan lain sebagainya, kita akan berhenti mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kasih kita dipicu oleh berkat-berkat jasmani. Ini adalah sebuah prinsip yang harus kita pegang teguh, bahwa saya mengasihi Tuhan bukan karena berkat-Nya, tetapi karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi saya. Pertanyaannya sekarang adalah, adakah engkau mengasihi Dia, teman-teman? Adakah kita mengagumi Dia karena Dialah Sang Mesias yang akan menjadi raja atas seluruh ciptaan Tuhan? Orang Israel tidak mengasihi Dia dan mengagumi Dia sebagai raja mereka. Mereka menginginkan Dia, tetapi hanya sebatas roti yang diberikan. Selama Tuhan lancar memberikan roti dan kesembuhan, selama itu juga mereka akan mengikuti Dia. Ini bahaya sekali. Jika satu kali mereka sakit dan tidak disembuhkan oleh Tuhan, maka runtuhlah iman mereka. Jika satu kali mereka kemudian merasa kelaparan dan Tuhan tidak memberikan lagi roti kepada mereka, maka berhentilah mereka mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena cinta kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan dibangun di atas roti dan juga mujizat. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus hati-hati. Mujizat ini hanyalah satu contoh bagaimana orang-orang bisa melihat kuasa Tuhan. Tetapi kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh mujizat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak pernah sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Mereka hanyalah orang-orang yang datang kepada Tuhan karena mengejar berkat Tuhan. Jangan sampai kita seperti ini, teman-teman. Jangan sampai kita hanya datang kepada Tuhan karena kita butuh laptop, kita butuh kendaraan, kita butuh handphone baru, kita butuh berkat dan lain sebagainya, uang dan lain sebagainya, lalu datang sama Tuhan. Ketika Tuhan sudah berikan, kita tinggalkan Tuhan. Maka kita sudah salah mengasihi Tuhan. Konsep yang keliru. Jangan sampai kita sama seperti orang-orang ini, yang datang hanya kepada Tuhan untuk memperoleh berkat, yang datang kepada Tuhan hanya untuk mengalami mujizat dan lain sebagainya. Iman yang seperti ini adalah iman yang keliru, iman yang rapuh, iman yang dibangun di atas pasir. Oleh karena itu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Kristus mampu melakukan hal yang spektakuler kepada 5.000 orang. Dia mampu memberikan makanan kepada mereka. Bahkan di akhir cerita kita mendengar bahwa seluruh makanannya sisa 12 bakul. Artinya di sini kita belajar bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat yang luar biasa, yang hebat, yang dahsyat dalam hidup kita. Tetapi jangan sampai iman kita dibangun di atas mujizat yang spektakuler. Tetapi iman kita dibangun di atas kebenaran firman Tuhan
Iman kita dibangun di atas kesadaran bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat yang telah memulihkan hidup saya dari dosa, yang telah menebus saya dan memberikan kepada saya keselamatan yang kekal. Oleh karena itu, tugas saya sebagai manusia yang telah dibenarkan dari dosa adalah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saya memberikan seluruh hidup saya, memberikan seluruh hati saya kepada Tuhan. Saya ingin menyembah Dia dengan benar. Bukan karena berkatnya, tetapi saya ingin menyembah Dia karena Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang layak untuk disembah. Dia adalah Allah yang mengasihi saya secara total. Oleh karena itu, ekspresi saya juga adalah mengasihi Allah secara total dan juga mengasihi manusia. Oleh karena itu teman-teman, mari kita memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Biar Tuhan bekerja dalam hidup kita, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk renungan pada hari ini. Tuhan kiranya menolong kami. Biarlah hidup kami, iman kami tidak dibangun di atas mujizat, tidak dibangun di atas berkat-berkat duniawi, tetapi iman kami dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk setia sampai akhir hidup kami kepada Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah firman ini kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.